semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Hat-Trick Alpha Omega adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-Trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Rest Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai guys, welcome to Teens Online Service. Senang banget bisa jumpa kalian semua, even though secara online. Tapi aku percaya bahwa today gonna be powerful. Nah, teman-teman semuanya, di bulan Juni ini kita memasuki series yang baru yang diberi judul Addiction. Katakan sama-sama, Addiction. Yap, addiction itu bahasa Indonesianya adalah kecanduan. Harapannya adalah ketika kita bersama-sama mendengarkan series ini, kalian semua tidak ada yang terjebak dalam kecanduan, ataupun kalian yang sudah mengarah ke kecanduan-kecanduan ini tidak jadi kecanduan atau bisa lepas jadi kecanduan, dan kalian semua yang mungkin sudah merasa aku ini sudah merasa kecanduan, kalian semua bisa lepas dari kecanduan itu. Oke, teman-teman, kalau aku baca berita beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu, ada beberapa berita headline-nya seperti ini. Kasus anak kecanduan gadget di suatu desa, belasan rawat jalan dan ada yang meninggal. Bayangin nih, ada anak kecanduan gadget sampai rawat jalan dan bahkan sampai meninggal. Gila banget gak sih? Nah, lalu ada juga headline yang bilang gini, puluhan anak dirawat di bangsal kejiwaan usai kecanduan gadget. Kecanduan gadget sampai dirawat di bangsal kejiwaan, dan itu bukan satu anak loh, tapi itu puluhan anak. Ada juga yang kayak gini, bocah 3 tahun kecanduan rokok. Bayangin, baru 3 tahun kecanduan rokok. Kalau tidak merokok akan lemas dan marah. Nah, teman-teman, fenomena kecanduan atau addiction ini ternyata bukanlah suatu yang kecil. Bukan sesuatu yang, oh cuma kecanduan gadget, oh cuma kecanduan rokok. Enggak. Kenapa? Karena tadi kalian sudah dengar sendiri headline-headline tersebut bahwa ada dampak negatif yang sangat besar yang bisa mempengaruhi seseorang karena kecanduan ini. Hanya karena dia kecanduan gadget, ternyata dampaknya bisa sampai dirawat jalan dan bahkan ada yang meninggal. Karena kecanduan rokok, anak 3 tahun, bayangin anak 3 tahun, dia tuh kalau nggak ngerokok bisa marah. Dia tuh bisa punya rasa-rasa yang negatif. Dan itu tentunya nggak baik untuk kesehatan anak-anak ini. Benar kan? Nah, tentunya kita semua sendiri tuh nggak mau kan itu terjadi dalam dirinya kita. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama bedah, kita bersama-sama pelajari tentang addiction. Apa sih itu addiction dan bagaimana addiction itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Oke, kita masuk ke poin yang pertama, what is
addiction. Apa itu addiction atau apa itu kecanduan? Jadi teman-teman, secara bahasa Inggris ya, addiction itu artinya gini. Addiction is defined as not having control over doing, taking, or using something to the point where it could be harmful to you. Sekali lagi aku bacain ya. Addiction is defined as not having control over doing, taking, or using something to the point where it could be harmful to you. Atau bahasa Indonesianya kayak gini teman-teman. Addiction adalah ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku atau menggunakan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Kalau kalian lihat di sini, di definisi ini ada two keywords, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk mengontrol. Yang kedua adalah berbahaya. Oke. Jadi addiction ini berkaitan dengan dua hal ini, ketidakmampuan untuk mengontrol dan juga berbahaya. Kalau kalian lihat tadi, orang yang kecanduan gadget, kalian yang tidak mengalami addiction, kalian akan berpikir, ya gampang toh, nggak usah gadgetan. Taruh aja gadgetnya. Orang yang kecanduan games, ya udah toh, nggak usah main games, stop gamesnya. Tapi teman-teman, tidak semudah itu, karena ternyata orang yang sudah addicted, dia itu tidak punya kontrol. Dia tidak punya kemampuan untuk mengontrol penyetopan itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Dan addiction itu berbahaya buat mereka. Seperti kalian tadi sudah dengar, ada yang dirawat jalan, ada bahkan yang sampai meninggal, ada yang kalau nggak mengkonsumsi suatu hal itu dia akan merasa lemas, dia akan merasa marah, dan itu nggak baik tentunya buat tubuhnya. Nah teman-teman, addiction ini banyak banget macamnya. Ada games, ada gadget, ada alkohol, ada drugs, obat-obatan, ada rokok, dan masih banyak lagi. Dan masing-masing itu teman-teman punya level kesulitannya masing-masing atau punya level yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita bahas addiction, itu adalah sesuatu yang complicated dan tiap-tiap orang tuh punya pandangannya sendiri-sendiri. Sekarang kita akan memasuki poin yang kedua. Kenapa kok orang itu bisa addicted? Teman-teman sekarang bayangin sesuatu hal yang menyenangkan. Contoh nih, kalian tuh suka banget sama cookies. Lalu kalian itu dikasih cookies sama orang tua kalian. Ataupun kalian tuh suka minum jus. Lalu kalian tuh dikasih jus sama orang tua kalian. Tentunya karena itu hal yang kalian suka. Ketika kalian dapat itu dan kalian consume itu, kalian akan happy. Benar nggak sih? Atau kalian sedih? Nggak mungkin, ya kan? Pasti kalian itu happy. Nah, ketika kita itu happy, teman-teman, tubuh kita tuh mengeluarkan yang namanya dopamin. Katakan sama-sama, dopamin. Oke, dopamin atau Indonesia dopamin itu merupakan molekul yang mengirimkan pesan ke brain reward center. Oke, sekali lagi, molekul yang mengirimkan pesan ke brain reward center. Nah, ketika pesan itu sampai, maka kita itu bisa merasa senang. By the way, disclaimer dulu ya, aku tuh bukan ahli kesehatan ataupun ahli psikologi, tapi ini adalah info yang aku dapatkan ketika mempelajari tentang topik ini. Nah, ketika seseorang itu lagi main games, seseorang itu lagi main gadget, tentunya mereka akan merasa senang. Dan otomatis dopamin ini akan ada dalam tubuhnya mereka, karena itu diproduksi. Cukup jelas ya sampai sini ya. Ketika mereka itu happy terus, maka dopamin yang dikeluarkan itu semakin banyak. Dan kerennya teman-teman, tubuh kita itu bisa adjust. Karena tahu dopaminnya itu terlalu banyak, otomatis tubuh ini akan mengurangi produksi dopamin ini. Jadi dopamin yang dikeluarkan itu nggak boleh terlalu banyak, tapi sedikit. Sehingga akibatnya apa teman-teman? Untuk kita bisa merasakan happy, itu butuh gampangannya itu rangsangan happy itu yang lebih lagi, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan main games nih ya, biasanya cuma main games 1 jam aja, itu sekarang nggak buat happy, harus buat main games yang lebih lama lagi, lebih panjang lagi, gitu. Nah, sehingga teman-teman, kalau misalkan dia tidak melakukan hal yang sama itu, hal yang menyenangkan itu, otomatis dia itu bakalan sedih, dan tidak mudah senangnya, ataupun dia itu akan lebih sensitif dengan hal-hal yang negatif.
Makanya itu tadi ketika kita baca ada anak 3 tahun kecanduan rokok, kalau nggak ngerokok dia itu akan merasa gampang marah dan gampang sedih atau sensitif. Ya ini karena ini teman-teman, dopaminnya itu terhambat, dia tuh harus konsumsi itu terus-menerus. Dan seperti yang tadi kita bilang, kita bahas sama-sama bahwa orang yang addicted sudah kehilangan untuk mengontrol. Kenapa sih teman-teman kok kita tuh sering banget dengar orang itu kecanduan sama drugs, narkotika, dan juga rokok. Nah ternyata di drugs, narkotika, dan rokok itu punya kandungan tersendiri yang mampu memperpanjang efek dopamin atau membuat produksi dopamin itu menjadi berlebih. Sehingga membuat kecanduan itu lebih mudah terjadi. Oke teman-teman, setelah kita tadi belajar sama-sama tentang what is addiction dan kenapa addiction itu bisa terjadi, sekarang kita lihat bersama-sama pandangan Alkitab tentang addiction. Jadi ada seorang rasul namanya Rasul Paulus, dulu namanya Saulus. Dia itu dulu tuh benci banget sama Yesus, tapi dia bertobat, akhirnya dia menjadi seorang rasul dan namanya ganti jadi Paulus. Nah, Rasul Paulus ini menuliskan di Roma 7 ayat 15 sampai 19. Nah, tulisan ini semacam pengakuan ya teman-teman ya. Jadi kita baca sama-sama. Sebab saya tidak mengerti perbuatan saya, hal-hal yang saya ingin lakukan itu tidak saya lakukan. Tetapi hal-hal yang saya benci itu yang malah saya lakukan. Nah, kalau saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan saya, itu berarti saya mengakui bahwa hukum agama Yahudi itu baik. Jadi, bukan lagi saya sebenarnya yang melakukan itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan, sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Teman-teman, bukankah Paulus ini lagi ngomongin tentang addiction? Dikatakan bahwa seseorang ini tidak bisa menguasai apa yang dia lakukan, nggak bisa mengontrol dan tidak bisa memberhentikannya. Nah, ternyata di Roma ini teman-teman, Paulus itu secara langsung mengakui bahwa dia itu pernah mengalami addiction. Tidak bisa mengontrol akan apa yang dia sebenarnya nggak mau lakukan, sesuatu yang jahat, tapi dia tidak bisa kontrol itu. Nah, tapi di verse ini teman-teman, di Roma ini ternyata Paulus tuh nggak cuma ngomong tentang addiction, aku mengalami addiction, aku nggak bisa mengontrol apa yang aku lakukan, enggak. Tapi juga ada kabar baik yang Paulus omongin. Ini tentang apa? Tentang bagaimana dia itu bisa lepas dari addiction. Oke, ini menarik banget, kita baca sama-sama ya di Roma 7 ayat 24 sampai 25. Oke, Roma 7 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kabar baiknya teman-teman adalah melalui Yesus. Katakan sama-sama, melalui Yesus. Kita tuh bisa lepas dari kecanduan kita bisa lepas dari addiction kita. Dan ini itu kesaksiannya Paulus sendiri. Kalau dia itu bisa dibebaskan dari addiction oleh Yesus Kristus. Dan ini akan jadi tag kita hari ini bahwa melalui Yesus segala addiction bisa dilepaskan. Katakan sama-sama, melalui Yesus segala addiction bisa dilepaskan. Nah, di Lukas 4 ayat 18 bilang kayak gini teman-teman. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Perhatikan, pembebasan kepada para tawanan. Dan pemulihan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi dia mau juga untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, termasuk belenggu-belenggu kita, yaitu addiction. Kalau menebus saja, ya udah, artinya gini teman-teman, dulu salah, ditebus jadi nggak salah. Udah, berhenti di situ aja. Tapi Yesus bukan hanya menebus dosa kita, tapi dia itu juga membebaskan. Dulu itu salah, diampuni, tapi setelah itu dibebaskan dari dosa-dosa yang ada. Jadi kita itu tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan termasuk addiction ini. Kalau Yesus itu mati di kayu salib dan dia itu bisa bangkit dan naik ke surga, maka kuasa yang sama ini juga bisa membebaskan setiap kita dari addiction kita.
Sekali lagi kita hari ini yaitu melalui Yesus segala addiction bisa dilepaskan. Dan poin yang terakhir teman-teman, what can we do? Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama teman-teman, admit atau akui. Di Alpha Omega Church kita percaya bahwa keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Dan bahkan ada quote yang bilang kayak gini teman-teman. If we are to nurture and heal, we must admit that the wounds exist. Kalau kita mau disembuhkan, kita harus mengaku kalau kita itu punya luka. Bayangin teman-teman, kalau kita itu nggak tahu kalau kita punya luka, otomatis kita nggak akan obati karena kita tuh nggak tahu. Nah, ketika kita tahu punya luka, oh ada lukanya nih, maka kita obati sama-sama yuk. Oke, oleh karena itu sama juga dengan addiction. Ketika kita punya addiction, yang pertama adalah kita jangan menyangkal diri kita sendiri saja. Tetapi kita harus juga akui bahwa kita tuh punya addiction itu. Atau kalau yang bukan punya addiction atau tend to be addicted, kita mau addiction ini ya teman-teman ya, kita juga harus akui. Kenapa? Agar kita itu bisa sama-sama disembuhkan. Ketika kita terbuka, maka akan ada pemulihan yang terjadi. Yang kedua adalah control atau kontrol. Nah teman-teman, untuk kalian yang mengarah ke addiction, kalian itu belum addicted, kalian masih mengarah di situ. Kalian tuh masih punya kontrol, kalian bisa untuk stop itu. Contoh, kecanduan main games, kecanduan gadget contohnya. Kalian belum addicted nih ya, belum sampai ke level yang addicted. Nah kalian bisa kontrol itu, kalian batasi. Ketika itu memang itu tidak produktif buat kalian, maka kalian harus batasi penggunaannya itu. Atau kalian batasi nih, kalau misalnya memang nggak perlu ya udah nggak usah dilakuin. Kalau itu terkait rokok, terkait drugs, terkait miras, di mana kandungannya aja berpotensi untuk membuat kita itu berbahaya ataupun addicted, maka lebih baik don't try atau kalian jangan coba-coba. Efesus 4 ayat 27 bilang seperti ini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga yang terakhir adalah ask for help atau minta bantuan. Buat kita yang tahapnya di addiction ataupun about to addicted, kita tuh jangan diem. Kita tuh mintalah bantuan. Kenapa? Karena kita sendiri itu sudah susah untuk mengontrol. Kita minta bantuan orang lain untuk membantu kita melepaskannya. Kepada siapa? Yang pertama, dokter atau psikolog. Ingat poin pertama, akui. Kadang orang nggak mau ke psikolog, nggak mau ke dokter. Kenapa? Karena malu untuk mengakui. Ketika malu mengakui, nggak mau mengakui, otomatis luka ini nggak akan pernah sembuh. Penyembuhannya akan lebih susah. Dan Tuhan itu sudah kasih hikmat buat dokter ataupun psikolog untuk menangani hal ini. Yang kedua tentunya untuk komunitas yang sehat. Kita bisa minta bantuan ke kawan konsel kita untuk membantu kita lepas dari addiction kita, mendoakan kita, ataupun memberikan saran-saran buat kita. Dan yang terakhir tentunya, the last and the most powerful one adalah kepada Yesus. Ingat yang Paulus katakan bahwa semua addiction itu bisa dilepaskan oleh Yesus Kristus. Karena melalui Yesus, segala addiction itu bisa dilepaskan. Di Roma 7 ayat 24-25 kita mau baca sama-sama ya, ini the last one. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sekali lagi teman-teman, addiction ini berbahaya. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah akui, kedua ini control, dan yang ketiga kita bisa ask for help atau minta bantuan. Oke, untuk menutup ini kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu menuntun kami Tuhan untuk menjadi pribadi kami yang lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu terkait addiction ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui Engkau dan hanya melalui Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala addiction kami Tuhan, segala kecanduan kami Tuhan bisa dilepaskan. Kami nggak lagi addicted Tuhan, dan Engkau kasih kami roh Tuhan yang memberikan setiap kami kekuatan Tuhan untuk melepaskan setiap addiction kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan, setiap sekolah kami Tuhan, setiap apa yang kami mau lakukan, hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan teman-teman kami Tuhan, dan hubungan kami dengan teman-teman gereja kami juga Tuhan, pelayanan kami Tuhan, kiranya Engkau buat semuanya berhasil Tuhan, dan kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.